pertanyaan pertama dari the first question from Salsadila. If using heating therapy too often, what is the effect in cancer patients? Yeah, you can answer it right away. Sorry, can you repeat the question? Oh, okay. If using heating therapy too often, what is the effect in cancer patients? Heating therapy, you means maksudnya itu panas ke? Ya, diberikan terapi panas. Okay, heat therapy, as we know that is no. We say heat therapy, we can say that either you use the hot bag, the normal hot bag is okay. Normal hot bag, but not too hot, because hot bag is only superficial and only 3 cm to the muscle. But if the hot therapy, let's say the shockwave diathermy or IRR or all that one, the deep go to 5-6 cm, that one is contraindicated. So only superficial, it's okay. Yeah, it's in normal level, I think. Yeah. Because current evidence dia tak cukup. Either dia akan trigger itu recurrent cancer, kita pun tak tahu lagi. So even though itu tak banyak lagi. Dia cohort study perlu banyak tahun, macam 5 tahun tu dia tak banyak lagi. So better like if you want to do precaution or more careful, so better don't. Yeah, okay. The next question, saya bacakan yang singkat-singkat dulu ya pertanyaannya. Yang pertanyaan selanjutnya dari dia Pertiwi Puspitasari. Pertanyaan pertama, pada level apa massage tidak boleh diberikan pada pasien kanker? Okay, massage tu dia boleh buat semua kanser lah, tapi you perlu buat before massage tu perlu light lah, perlu banyak soft saja. Cuma yang kita perlu tengok dia punya blood profile dulu. Kalau macam precaution tu, yang lain kanser dia tak trigger WBC itu white blood cell, itu okay lah. Kalau white blood cell itu memang rendah atau platelet itu memang rendah, dia tak boleh buat massage lah. Tergantung blood cell. Kalau terlalu berat tu dia akan bleeding, dia berdarah lah. Oh iya benar. Tergantung kondisi, apakah terjadi inflamasi peradangan gitu ya. Iya, oke. Selanjutnya, apakah masih mungkin diberikan assisted active movement pada pasien tersebut pada level massage? Maksudnya active pada level assisted active movement. Mungkin akan diberi. Okay, assisted active movement. Okay, for my understanding is that assisted active movement means that you will ask the patient to do active. We encourage the patient to do active, but need to be assistant. We use the breast cancer patient as the example. Okay, breast cancer kan dia sini baru daya dah remove lah, dia keluar. Tapi back major muscle memang tight. Back major muscle memang tight, you shoulder tak boleh angkat lah. Shoulder tak boleh angkat. So we will encourage to do themselves, but active assistant, dua tangan bersama. So lift up their hand. So slowly lift up the hand, ini active assistant lah. Am I answer the question? Active assistant, so we consider dia masuk dia consider dalam kategori range of motion exercise, tapi kita encourage mereka to do themselves by active. By active. Kalau normal one cut off saja is okay. Kalau dia punya nerve tak sudah damage tu, dia susah lah, so dia punya management lain lah. Tapi normal cancer patient should be okay to do that. Oke. Mungkin ini masuk ke pertanyaannya, hubungan dari level massage yang tidak boleh diberikan, boleh diberikan assisted active movement apa enggak gitu. Do you understand? Jadi level massage, jadi kondisi kanker yang seperti apa yang tidak boleh diberikan level
tidak boleh diberikan massage, tapi boleh diberikan assisted active movement. Oke. Tidak boleh. Mungkin kondisi yang seperti tadi itu inflammation, in condition inflammation, is it okay if the patient doing? Fever tak boleh. Kalau fever tak boleh. Fever. Active assistant normally kita buat dalam breast cancer patient. Breast cancer boleh. Kalau dia ada fever, so massage tak boleh. Okay. Fever, okay. Demam. Okay. The next question. My patient is an ovarian cancer survivor. Setelah a few months sembuh dari cancer. Lalu beliau terkena stroke. Hemivarase dextra. Bagaimana treatmentnya? Ya, bagaimana treatmentnya? Apakah treatment untuk pasien post stroke yang mana cancer survivor sama dengan non-cancer survivor? Do you get my question? Maksudnya apa yang saya paham adalah kalau survivor itu dah sembuh dari cancer, tapi dia kena stroke lagi. Ya. Oke. Kena stroke lagi, so kita perlu buat stroke assessment. Kita buat stroke assessment. Only focus on the stroke, right? Ya, fokus on stroke dulu. Sebab kalau stroke tu dia tak boleh bangun back, mobility semua tak boleh buat exercise juga. So fokus dalam stroke dulu. Lepas stroke dah okay. Lepas stroke phase 1 dia boleh jalan dah. So dia mesti masuk dalam phase 2 yang apa yang saya tadi cakap tu, masuk dalam phase 2 buat training untuk exercise. Kalau normal one yang tak ada hal lain, tak ada cancer punya, dia boleh stop lah, dia boleh jalan dah okay dah. Kalau dia dah okay, dah sembuh boleh jalan, tapi sebab dia takut kan dia ada cancer survivor kan, dia perlu masuk stage 2 lagi. Dan ini mungkin berhubungan dengan jawaban, apakah prognosisnya sama antara pasien pada kondisi post-stroke non-cancer dengan kondisi cancer survivor? Sama lah, tak banyak pun. Tak banyak pun. Tengok dia punya cancer lah, kalau dia cancer dah okay, dah stable okay lah. Cuma ya, cancer, kalau dia ada cancer kan lepas treatment, kalau buat chemo tu dia toxicity dia side effect dia tinggi. So dia side effect tinggi, dia ada effect dengan heart sikit, jantung sikit. So dia kena stroke lagi. Prognosisnya kalau dia muda yang sikit, okay lah, cuma kita takut dia punya jantung ada problem sikit. So perlu dengan check out dengan kardiologi. Sebab jantung dia stroke pun kena jantung, gara-gara CVD semua juga. That's right. Benar. So dia punya heart mungkin lemah sikit lah. So you perlu be careful lah. Okay. For the next question from Triana Karnadipa, could you please tell us what are the parameter or signs to tell us the appropriate time to start or stop the exercise? Jadi waktu yang tepat untuk latihan itu cukup untuk diberikan kepada pasien. Okay, we need to see, kita tengok lah, kan patient itu dia tengah buat treatment ke atau dah lepas treatment, dah habis treatment. So dia tak ada protokol dia tak ada macam guideline dia bilang dia nak stop, bila nak start. Cuma the appropriate time tu, we need to check for the medication also. So kalau dia starting, dia baru start saja mau exercise, cuma kita encourage dia physical active. So bila masuk okay, cuma kita encourage dia morning lah. Exercise tu semua morning, tapi stop exercise tu kita tak mau force lah. Kalau dia punya ability, dia punya capacity, dia boleh buat sampai saya cakap dia tak tahan 10 minit pun kita stop. Tapi appropriate kita buat 30 minit lah kalau boleh. Kita stop lah, kan macam 5 minit kita stop, kita rest dulu 5 minit lagi sampai dia boleh tahan lah. Kita buat interval time. Pertanyaan selanjutnya, untuk mengurangi nyeri pada pasien kanker, bolehkah diberikan ultrasound atau TENS?
Okay, ultrasound memang tak boleh. Ultrasound memang tak boleh. Bila dia ada cancer dan memang ada cancer, memang ultrasound tak boleh. Thanks to ultrasound tu, ultrasound tu dia kalau lepas 5 tahun, kalau nak save tu 5 tahun nak tak boleh ultrasound. Kalau dia memang macam dia ada breast cancer dekat sini, tapi dia ankle sprain, kita buat ultrasound. Kata berapa tahun lepas tu kita confirm memang tak ada cancer, kita baru bagilah. Kalau memang kita tak bagilah sebab dia memang contraindicated. Tapi thanks tu dia controversial sikit. Dia banyak digunakan dalam palliative. Sebab palliative tu memang terminal lah. So kita nak mengurangkan dia punya kesakitan, nak increase dia punya quality. So thanks memang boleh. Tapi dia kalau dia tak ada evidence banyak dia boleh trigger lagi cancer sekali tak? Itu dia tak controversial lagi. So we better be careful. But kalau memang sakit tak boleh tahan, kita gunalah. Maybe we need to find another reference journal. Tapi tak banyak. Sebab dia punya tetap langka. Tapi buku dia memang ada buku cakap boleh, ada buku cakap tak boleh. Tapi ada beberapa artikel dia kata dia tak banyak evidence support lagi. Kalau safe tu saya tak banyak guna TENS. Saya guna banyak dalam palliative saja. Sebab palliative tu memang sakit. Memang sakit. Tapi mungkin efeknya lebih gitu. Dan lepas tu dia boleh TENS tu dia boleh bagi you punya sleep, dia tidur lena sikit, dia boleh makan banyak sikit, dia kurang sakit banyak. Dalam palliative lah. Ini ada yang bertanya lagi, bukannya massage dapat menyebarkan sel kanker ya? Mungkin kondisi kanker seperti apa yang nggak boleh dimassage gitu? Karena ini kan ada reference yang menjelaskan mungkin ya, sel kanker itu bisa menyebar apabila diberikan massage. Maksudnya, you mean cancer, which cancer suitable for massage? If given the massage will be spread the cancer. No. Cancer will not be spread. We do gentle only, but massage will not be. No evidence say that massage can spread the cancer. We give the massage gently. Okay. Even the lymphoedema, we can do the massage also. Lymphoedema, we good for macam dia drain dia punya air keluar lah. Tapi sebab massage dia tak deep pun, dia superficial saja. Thank you very much for all the answer. Karena waktunya terbatas, jadi mungkin nanti bisa langsung para peserta yang punya pertanyaan bisa tanya langsung ke email dari Miss Sinsian. Boleh. Bisa, iya. Boleh je. Iya, boleh ya. Boleh. Mungkin bisa langsung discuss di sana gitu. Boleh je. Boleh je. Saya tak dekat sini Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari today's speaker. Sudah dituliskan di kolom chat ya. Silakan kalau mau pesertanya mau mengirimkan email, jadi bisa discuss langsung sama Miss Sinsian-nya. Maybe next time lain kali kita boleh buat lagi kalau ada opportunity macam kita spesifik sikit sebab hari ini saya buat general saja. Saya tak spesifik satu cancer pun. Sebab kita beri satu idea macam mana fisio boleh bantu cancer patient. Ternyata sangat large. Sangat luas. Kalau nak satu luas. Even lymphoedema pun banyak juga nak cakap. Untuk saya akan bacakan conclusion for today's speaker. Risk factor terjadinya cancer, aging, smoking, alcohol consumption, riwayat keluarga, obesitas, diabetes, physical inactivity, tidak bergerak banyak dapat membentuk macrophage infiltration berupa visceral fat,
Beberapa efek samping pada cancer treatment yang berhubungan dengan peran fisioterapi adalah fatigue, perubahan berat badan, muscle pain, dan penurunan range of motion. Fatigue pada pasien cancer tidak dapat berkurang meskipun setelah pasien tersebut istirahat. Dan kondisi fatigue pada tiap individu tidak akan sama. Ketika tumor tumbuh di dalam tubuh, glukos dan amino asid akan rusak. Sehingga sistem imun akan menurun, cytokines breakdown the ISM protein yang akan mengakibatkan penurunan berat badan. Kanker mempengaruhi penurunan massa otot, yang mana hilangnya massa otot akan menyebabkan weakness pada muscle, sehingga akan menurunkan kekuatan otot, power, dan keseimbangan badan. BMI akan berubah, yang akan mengakibatkan impaired physical independence, kemandirian fisikal pada pasien. Peran fisioterapi di sini berupa meningkatkan range of motion, menurunkan nyeri, meningkatkan muscle strength, meningkatkan physical activity, menurunkan nyeri, meningkatkan balance, menurunkan efek samping dari pemberian treatment. Penanganan fisioterapi sebelum dan sesudah operasi, jelaskan pada pasien tentang kemungkinan yang terjadi setelah operasi, berupa penurunan range of motion, muscle tightness, muscle weakness, nyeri, infeksi, dan lymphedema. Lakukan assessment pada fungsi bilateral ekstremitas. Range of motion exercise bisa dimulai pada hari pertama post-operasi. Active stretching bisa dimulai 1 minggu post-operasi atau setelah full range of motion dicapai. Scar tissue massage untuk meningkatkan ROM 2 minggu post-operasi. Resistive exercise bisa dimulai setelah 4-6 minggu post-operasi dengan light weight 0,5 sampai 1 kg, heavy weight lebih dari 1 kg setelah 6 minggu. Program fisioterapi untuk lymphedema berupa breathing exercise, positioning post-operasi, massage scar tissue dan stretching, mobilisasi exercise, manual limb drainase, dan massage terapi. Pain management yang dapat dilakukan selama atau setelah cancer treatment, yaitu pemeriksa menggunakan visual analog scale, numerical rating scale, dan verbal rating scale. Dan selalu perhatikan efek samping dan hindari nyeri yang semakin meningkat. Jadi harus selalu memperhatikan kondisi nyeri yang dirasakan oleh pasien. Berupa positioning, massage, heat or ice, tense, gentle stretch, ROM exercise, breathing exercise, musik terapi, dan manfaat exercise untuk pasien cancer, meningkatkan ROM, meningkatkan massa otot, meningkatkan aerobik kapasitas. That's all. Okay, that's all. Sampailah kita di penghujung dari sesi presentasi. We would like to say a bunch of thanks to Miss Xin Xian as our today's Media Physioscience lecture speaker that has delivered some new knowledge, important and really interesting topic. Dan terima kasih untuk semua teman-teman peserta yang telah mengikuti Science Lecture hari ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin.